Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan rahmat, hidayah dan kesempatan serta keistiqomahan kita untuk selalu bersama-sama melaksanakan ibadah salat berjamaah di awal waktu. Malam hari ini insya Allah saya akan menyajikan kajian Kapitas Rekta, biasanya dari luar karena ada kaitannya dengan mensyukuri nikmat Allah yang insya Allah pada tanggal 1 Februari nanti kita ada program MNJ Peduli Umroh. Ini merupakan orang ketiga yang melaksanakan ibadah umroh selama saya menjadi ketua DKM. Insya Allah mudah-mudahan ke depan masih akan ada kelanjutannya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan yang ada dalam lubuk hati masing-masing itu diterima Allah dan dikabulkan doanya. Sebelum menginjak ke acara ini, mudah-mudahan kita bertalbiyah. Siapa tahu talbiyah ini mendorong kita untuk bisa hadir di Masjidil Haram maupun di Nabawi. Karena ini adalah kalimat yang selalu didengungkan baik jamaah umrah maupun jamaah haji. Bahkan merupakan sebuah niat apabila dilanjutkan dengan niatnya. Niatnya cukup pendek memang, berbeda dengan ibadah lain. Kita mulai ya, kita sama-sama coba kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini mengandung, ya Allah, aku datang menemui Allah. Aku datang. Jadi di sini talbiyah itu kelebihannya dari yang lain. Jadi jadi ini kajian ini merupakan mengiringi keberangkatan Pak Haji Imron yang berangkat ke Tanah Suci tanggal 1 Februari 2024 dengan menggunakan travel Anwar. Kalau saya memang kemarin umroh adalah umroh mandiri atau backpacker, tetapi kita kolaborasi dengan Travel Fit dari Jakarta. Nampaknya alhamdulillah dari sekalian pengalaman backpacker ini, baru yang umroh kali ini saya mendapatkan kenikmatan pelayanan bagaikan pelayanan bintang 5. Biasanya nggak pernah seperti ini. Tapi alhamdulillah saya tidak akan panjang lebar. Jadi apa yang perlu dipersiapkan oleh seseorang termasuk Pak Imron, pertama adalah visa umroh. Visa umroh sekarang visanya elektronik atau print. Kalau dulu ditempel pakai stiker di visa.
sekarang itu jangan sampai lepas. Ini adalah visa umroh, itu bisa nanti diperiksa atau disimpan di HP. Jadi kalau ada kejadian apa-apa ada di dalam HP kita. Yang kedua adalah name tag. Jadi sekarang itu tidak bisa umroh backpacker tanpa ini. Karena di sini itu di dalam ini ada barcode yang kalau kita scan ternyata data itu keluar semua. Nama saya, nama orang tua, vaksinasi segala macam, alamat, email address ada di dalam barcode ini. Kalau dulu saya backpacker nggak pakai gantung-gantungan gini, ya biasa aja gitu. Yang cuma bedanya nggak pakai seragam. Jadi ini jangan sampai lupa karena ini ada data di dalam barcode ini. Kemudian yang berikutnya adalah paspor, ya, dan boarding pass. Kemudian ada juga nomor kunci kamar, karena kamar itu sekarang menggunakan bukan kunci gembok kayak gitu, sama seperti di tab gitu ya, buka pintu di tab. Kalau habis waktunya tidak bisa masuk. Kalau zaman dulu sekali mah pakai kunci gembok zaman haji itu. Sekarang udah nggak bisa. Kalau begitu habis waktu maka tidak bisa masuk ke dalam. Ya, kedua ini adalah boarding pass, dan ini ada di sini itu ada barcode juga. Jadi kalau kita mau entry ke pesawat, di scan melalui barcode ini. Ini barcode ini itu pintunya selalu tertutup begini atau begini kan, kayak kereta api. Jadi di tab ininya, barcode ini baru keluar. Kalau nggak cocok nggak bisa buka itu pintunya. Seluruhnya sekarang. Imigrasi begitu. Keluar masuk ke bandara juga begitu. Masuk ke pesawat juga begitu. Jadi ini jangan sampai hilang boarding pass maupun yang lainnya. Kemudian satu lagi, kita perlu punya HP Android dan harus berisi kuotanya, kuota roaming. Nilainya sekarang sekitar 275-300 ribu untuk 12 hari. Ya, jadi kalau nggak pakai ini nanti ya agak repot juga gitu. Jadi Android dan harus dengan kuota roaming. Ya, kalau nggak roaming nggak bisa. Kecuali kalau kan masanya dipakai, kita Masjid Nabawi pakai, di bandara kita pakai, keluar imigrasi pakai. Jadi semua pakai di tab gitu. Jadi ada barcode untuk bisa itu bedanya. Kemudian berikutnya ya, ini rute penerbangan itu kita dari Jakarta Soekarno-Hatta Airport Cengkareng ke Jeddah itu memakan waktu penerbangan selama 9 jam. Ya, setelah kita masuk ke dalam pesawat, ya, ini juga kita harus perhatikan. Ini ada tiket pesawat, yang ini adalah air tiket ya. Di belakang ini air tiket, ini yang belakangnya yang ininya adalah boarding pass. Kita harus perhatikan di sini SP berapa. Kalau Saudi ini namanya kode SP, di sini SP 826. Kemudian di mana terminal berapa, kemudian boardingnya jam berapa. Kemudian di sini juga ada zona berapa, seatnya nomor berapa, dan ini pasti waktu masuk ini di tab itu, di scan, ada kotaknya keplapan gitu, baru buka pintu, baru bisa masuk pesawat. Nah, jadi nanti kan dipanggil, biasanya zona berapa dulu, ini ada zona 4 saya mungkin. Kalau zona 1 tuh di belakang, zona 2 ke tengah, zona 3. Jadi makin 4 tuh makin ke depan. Ternyata saya berpikir 4-nya di belakang. Ternyata kemarin itu saya mau dekat dengan business class. Padahal zona 4, jadi zona 1 dipanggil duluan. Rupanya diisi yang belakang dulu. Kemudian zona 2 berikutnya, zona 3, zona 4 saya terakhir baru business class. Jadi dengan di depan longgar sekali. Jadi itu rahasia Allah yang begitu. Kemudian waktu boarding, tapping ya, kemudian zona, kemudian ini di dalam pesawat. Alhamdulillah saya itu 4 kursi hanya istri saya dan saya. Istri saya bisa tiduran, alhamdulillah. Padahal selama ini perjalanan penuh biasanya. Mungkin karena penerbangan ini penerbangan malam yang tidak disukai orang barangkali. Dan saya ini tempat duduknya longgar. Bahkan banyak jamaah itu banyak tidur benar gitu, bukan tidur gini, tidur gitu aja. Kemudian nanti gini Pak Imron,
ada namanya ketika keluar biasanya supaya berkumpul namanya ada meeting point. Yang paling enak itu ada akuarium besar di bandara ini. Ada akuarium besar, mereka biasanya tunggu ya sampai foto-foto nunggu teman-temannya datang. Ya. Biasanya kalau saya kebetulan biasanya ketika ini sambil nunggu belum bagasi itu kebetulan saya dilayani ya, kecuali yang travel bag yang ada di itu. Jadi di cabin. Ini biasanya meeting point dipakai di sini sambil nunggu temennya sampai lengkap lah gitu. Biasa atau grup mungkin per kelompok. Ya, biasanya gitu. Saya tiba di Jeddah malam hari. Nah biasanya dari Jeddah itu dari tempat meeting point ke baggage claim namanya pengambilan barang itu naik bus dulu tuh naik kereta listrik gitu. Kadang-kadang bingung karena pesawatnya di sini, bandara terminalnya di sana. Jadi masuk ke dalam kereta ikut aja, masuk ke kereta listrik ya. Tapi lebih bagus dari feeder yang di Padalarang, bagus keretanya. Jadi pakai kereta listrik yang bolak-balik ke bandara, naik masuk nanti diarahkan, nanti masuk ke pengambilan barang ke baggage claim dan seterusnya. Ya, tapi saya tidak ceritakan yang ini nanti. Kemudian dari situ saya kebetulan programnya adalah Madinah dulu, tapi tidak menggunakan pesawat turun di Madinah, tapi saya turunnya di Jeddah menggunakan bis. Jadi malam hari berangkat, ini kira-kira jalan memakan waktu 4-5 jam dan sampai di Madinah itu lewat subuh. Subuhnya kita di perjalanan, kemudian karena dinginnya sekali, kemudian nggak ada rest areanya seperti sekarang ya, kayaknya kurang sekali rest area di sana itu. Jadi dan kalau rest area itu kondisinya kurang memuaskan. Banyak sholatnya artinya di dalam bis. Kemudian sampai di Madinah, ini saya mendapatkan hotel yang 339, itu namanya Grand Plaza Madinah, alhamdulillah. Kemudian, nah ini kondisi di dalam hotel, ini tempat makannya, ini ruang makan, dan ini kamar. Ini Pak Imron, biasanya ini namanya kuadran, jadi 4 gitu ya. Jadi ada sekamar 3. Kalau sekamar 2 sih jarang, sekarang sekamar 4 karena makin itu. Jadi tapi biasa aja lah. Saya kebetulan sekeluarga sih. Saya, istri, cucu sama anak gitu. Jadi satu ruangan. Hanya tempat makan biasa. Nah, yang menjadi permasalahan di Arab ini adalah namanya lift. Liftnya terbatas. Nah, ini rebutan. Beberapa teknik yang baik begini ya. Biasanya ruang makan, ruang restoran biasanya di lantai 2. Jadi kita biasanya kalau pulang masjid udah makan dulu aja. Masuk di ruang makan. Habis makan, nanti keluar, nanti lihat lift itu. Yang mau ke bawah ikut turun ke bawah, ke atas apalagi kan biasanya kita tuh pada lantai 7. Jadi tekniknya masuk aja, begitu kosong ada yang turun, ya ikut aja turun lagi. Kalau nggak ikut nanti di bawah udah penuh lagi. Begitu masuk dibuka udah penuh yang dari bawah, ikut aja ke bawah atau turun lagi ke bawah. Nah, dari bawah. Atau juga kalau dari ketika kita turun dari lantai 7 ke bawah atau 9 atau 10, itu ada yang naik ke atas, ikut aja kosong naik baru ikut turun lagi. Nggak apa-apa, asal sudah ada di dalam lift. Kalau kita nunggu seperti saya karena ke bawah nanti nunggu ke bawah, nggak bisa. Kalau liftnya ke atas ikut aja gitu. Itu tekniknya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu karena apalagi jam-jam waktu sholat misalnya kira-kira setengah jam lagi untuk azan, maka itu pasti ramai. Tapi kalau 1 jam 2 jam sebelum waktu sih rada longgar itu biasanya. Dan waktu makan biasanya. Ini yang menjadi masalah. Nah ini suhu udara di Madinah pada saat itu saya 17 sampai 19 derajat. Nah sekarang ini di Madinah itu semuanya pakai ini. Dibatasi pagar gitu. Bukan polis lain lagi, pagar aluminium yang bisa ditarik. Ini kondisi di dalam masjid. Saya kebetulan seringnya di dalam ini masjid lamanya, ini masjid yang baru di sebelah sini. Saya pengalaman zaman dulu pernah haji ya. Haji waktu dulu, haji yang kedua kebetulan saya tidak mati begini. Saya mau sholatnya di masjid ini aja, di bangunan aslinya lah. Suatu saat asar itu saya terlambat berangkat ke sana ke Masjid Nabawi. Itu perut saya muter aja terus. Satu kali itu kejadian
kejadian Pak, terus pernah sampai, tapi untuk waktu yang pertama itu tidak batal. Terus satu kali, kedua kali, karena itu haji kan lah banyak waktunya, karena tidak kebagian tepat keluar sama aneh. Tapi setelah sholat hilang itu, bingung saya. Akhirnya saya tobatlah di situ bahwa saya itu, maka sekarang tidak lagi berani harus di sana. Tetapi kebiasaan saya sampai hari ini, saya kalau tidak melihat bangunan ini rasanya tidak pas gitu. Kalau lihat di belakang, jadi kalau di Nabawi saya kepengennya lihat sekali, walaupun saya tidak bisa masuk karena sekarang mah di Kubeng, karena nggak boleh dipakai untuk ke Raudhah. Nah kemudian, ini kondisinya di Madinah. Madinah mah enak lah, Madinah mah khusyuk ya, udah dingin, luas, jadi artinya tidak berdesak-desakan dibandingkan di Mekah. Ini kondisi di Madinah dalamnya ya, seperti ini. Kemudian, nah ini saya terangkan dulu kaitannya dengan masuk Raudhah. Jadi kalau di sini ada yang atapnya hijau, ini adalah makamnya Nabi, makam Rasulullah. Kalau hanya untuk bersalawat saja lewat ke sini, ini agak bebas kapan saja. Terutama kalau bukan waktunya jarahnya Raudhah ibu-ibu. Biasanya begitu. Kalau waktu ibu-ibu ditutup. Tapi kalau laki-laki kita bisa masuk dari pintu sini, masuk ke dalam, bersalawat ke depan makam Rasulullah. Lewat lagi keluar. Ini kalau yang masa kita datang pertama tidak assalamualaikum kepada Rasulullah, rasanya kan gunakanlah kesempatan pertama, lewatlah ke sana. Walaupun hanya harus berputar-putar di sana itu, berputar-putar, muter-muter, tapi ini entry-nya di sini ya. Itu karena di sini ada Raudhah di sini ya. Kemudian kebetulan saya posisinya di Grand Plaza 339, biasanya untuk perempuan di sini. Jadi kalau ke sini saya harus muter ke sana. Lumayan jauh ya. Ini kemudian, nah kalau kita menggunakan ke Raudhah, saya menggunakan namanya nusuk, itu daftar sendiri. Jadi, nah ini nusuk ini ada sebuah program, ya aplikasinya ini nusuk. Nanti kita biasanya nusuk ini sekarang ini hanya bisa kita kita order, kita aplikasi, dapat tiketnya itu hanya hari Jumat. Pengalaman saya hari Jumat, dan ternyata saya tanya memang cuma hari Jumat. Makanya Pak Imron kalau mau nanti diajarin di sini aja, nggak usah diharap. Asal sudah ada aplikasinya, nanti dipilih tanggal berapa, ada yang kosong di situ ada. Kalau warnanya abu-abu udah penuh, berarti tidak ada waktu. Kalau warnanya kuning rada longgar, tapi kalau warnanya kotaknya merah berarti padat gitu. Nanti ada tanggal, jam dan seterusnya. Nah ini barcode ini digunakan nanti diperiksa sama askar. Nanti masuk ke dalam ini. Jadi kalau kita bicara ini ya, saya balik lagi ke sini. Nah, waktu nusuk itu diperiksa di sini, masuknya di sini bedanya. Kalau entry biasa kan dari sini, tapi kalau mau ke Raudhah masuknya di sini, tapi dia kumpul dulu di sini. Nah, menggunakan nusuk ini kelebihannya perorangan. Jadi panggilnya satu-satu. Beda dengan tasre yang rame-rame 30-40, wah udah. Tapi kalau sendiri mah jalan aja. Nama saya dikeplek aja sudah sama askarnya itu. Itu kelebihannya. Jadi kita terus ini ya. Nah, ini jadi sebelum masuk ke ini, sebelum menggunakan tadi tiket nusuk ini, biasa dikumpul dulu di sini nih, ngumpul dulu. Terbagi dari 3 kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 1, 2, 3. Nanti kelompok 1 masuk, nanti setelah selesai kelompok 2 masuk. Nah, ini yang ini keluarnya lewat sini bedanya. Kalau yang tadi mau masuk ke sini yang salawat, kalau ini di sini. Yang selama pengalaman saya, selama saya ke Madinah, pada malam itu kebetulan saya malam Jumat, hari Jumat, jam 3 malam saya tahajud di Masjid Nabawi juga. Ya, campuran lah, ada yang di sini, ada yang di sana gitu. 11 rakaat. Di pinggir-pinggir ini, di sini berjejer para imam, muazin pengurus DKM lah, pakai baju biasa kan, baju gamis ini, bersalawat ahlan wa sahlan. Ya Allah, betapa saya sampai sekarang belum pernah dalam kehidupan ini dibagiakan gitu, ahlan wa sahlan. Semua sampai bersalawat, dijejerkan di sini 1, 2 jejer, saya dapat jejer ketiga.
kemudian sholat, doalah di situ. Kalau zaman dulu, waduh, adu-adukan, lari ke sana, dorong orang, pukul. Sekarang betapa nikmatnya, duduklah berjajar. Setelah sholat 2 rakaat, berdoa kira-kira 20-30 menit, 20-an lebih lah kira-kira. Cukuplah untuk berdoa. Udah segala macam doa, termasuk nih bapak-bapak ya. Saya lihat banyak bapak-bapak ini jamaah Masjid Nurul Jamil ya. Mohon bisa ya Allah, bisa sujud, bisa berdoa di Ramadan. Kalau sudah berdoa di Ramadan berarti Anda ke sana gitu ya. Saya berdoa, saya bukan apa-apa terhadap jamaah Nurul Jamil, para donatur semuanya lah saya doakan. Saya minta kepada Allah, karena tanpa bapak-bapak, tanpa ada donatur, kegiatan di Nurul Jamil tidak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena saya berdoa di sini, mudah-mudahan apa yang kami lakukan. Saya teringat wajah-wajah bapak, kan kemarin saya wajah satu-satu saya perlihatkan, Pak Toto, semua di sinilah saya berdoa di Ramadan. Nanti setelah selesai dipersilakan keluar sama askarnya, keluarlah dari sini. Itu suatu kejadian selama saya tidak perlu menyebutkan berapa kali saya umroh. Saya 2 kali haji, berapa kali umroh, tapi baru kali ini namanya hari Jumat pagi jam 3 orang lain mungkin pada ngantuk, saya di sini ada sampai mendekati subuh. Itulah kejadian yang nikmat yang sampai saya tidak mau lagi, udahlah ada tasrek untuk bisa masuk, udah, karena saya merasa puas. Kalau saya datang lagi nanti tidak puas, udah saya tidak ada walaupun pakai tasrek, tidak mau masuk lagi, saya udah cukup, saya bilang, karena saya udah terkesan. Nah kemudian kita ziarah di sekitar Madinah ini, Masjid Quba. Masjid Quba ini dekat sekali, dan sekarang ini udah pepohonan semua nih, coba lihat. Waduh, udah tertata baik. Dulu mah banyak yang jualan. Memang sekarang yang jualan ada. Tidak terlalu banyak kayak pasar dulu mah, nggak ada sekarang. Kemudian di sini, ini di dalamnya, ya di sini kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan pahala umroh. Kalau di sini kita sampai suruh dapat pahala umroh. Nanti Jumat nanti ada kajian lagi, nanti termasuk ke syukuran Pak Imron. Itu pahalanya sama dengan umroh. Di sini juga sama, itu di Masjid Quba. Kemudian ini kita dalam bis cukup longgar ya, bisnya besar sekali. Kebetulan kita bisnya Sabco. Sabco itu adalah damrinya pemerintah Arab, jadi betul pemerintah bukan swasta, sehingga jaminannya lebih bagus ya. Ini di banyak tempat-tempat persinggahan sudah. Kondisi ini adalah di Uhud. Saya tidak turun karena banyak di antara jemaah kami itu sudah pernah umroh. Jadi kemudian ini ada masjid dekat Jabal Uhud juga ada di sini. Kemudian ini satunya beda. Kalau umroh biasa mungkin tidak pernah ke Universitas Islam Madinah. Kebetulan motawi kami yang dikontrak itu pakai RE namanya, kita dengan Travel Fit itu dia mahasiswa ini. Kita ngobrol-ngobrol di set, kebetulan libur. Kita pergi ke Universitas Madinah, Islam Madinah. Perpustakaannya begitu rapi. Ini perpustakaannya, kompleknya luas sekali. Waduh, komplek yang besar, barangkali ITB makalah, ini besar sekali itunya, luas. Itu Universitas Madinah. Bahkan kita dikasih aplikasi kalau mau kuliah di Universitas Madinah. Sekarang itu ada bagian syariah, bagian hukum, ada juga sains dan teknologi juga ada ternyata. Itu di Universitas Islam Madinah. Ini ke pasar kurma. Ini kebun kurmanya sekarang itu sudah belum berbuah besar, tapi ini namanya ada pasar kurma. Kemudian ada ini Masjid Bilal. Kemudian sekarang persiapan untuk umroh ya. Jadi umroh ini adalah pergerakannya dari Madinah ke Mekah melalui mikot atau di Bir Ali. Nah, ini Bir Alinya ya. Dia disinilah kita mengucapkan labaik Allahumma umratan. Jadi sebagai niatnya di situ. Dan di sini harus sudah menggunakan kain ihram. Kemudian ini tadi labaik Allahumma kita sudah kita bertalbiyah, mudah-mudahan dicatat malaikat, dipersilakan untuk bisa hadir di mikot ini, di mikot Bir Ali namanya atau Zulhulaifah. Nah, ini kemudian tawaf dan sa'i
Nah, ini adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah, ya. Ini ada Hijr Ismail. Tapi sekarang ini kalau dulu kita bisa sholat di Hijr Ismail, sekarang nggak bisa. Kita mencium Hajar Aswad juga susah karena jumlah ininya banyak sekali, ya. Ini urutan tawaf. Kemudian ini sama juga. Sebenarnya doa-doa tidak terlalu banyak yang di ada nasnya Rasulullah itu hanya di sini dari rukun yamani ke sampai garis startnya ini tawaf. Jadi di sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa dina jannata ma'bro ya jazakumullah ya rabbal alamin. Sebenarnya ini naskah doanya di sini. Sedangkan yang di sini Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabika dan seterusnya itu adalah ulama-ulama yang membuat. Sebenarnya bebas di dalam ini. Bagaimana keadaannya sangat padat sekali, ya. Dan tadinya berpikir kalau yang tawaf itu berikhram sehingga hanya orang yang mau umroh atau ternyata mungkin 50% lebih mah wadur. Ya termasuk saya. Jadi karena itu, jadi kita pasti kalau umrah yang benar mah nggak ada pakaian dalam kan. Dan ini kalau dibuka mah dicoba dirazia sama askar, udah tuh itu disuruh keluar. Tapi alhamdulillah, padahal kita udah botak nih, udah kepala botak, padahal udah tahu kan ini sudah harusnya ya. Tapi enggak, tapi hanya sum-sum aja si askarnya itu hanya lihat. Tapi kalau pakai pakaian biasa nggak bisa masuk, hanya harus pakai ihram, walaupun di bawahnya pakai celana, asal jangan di sini dikawasin. Jadi betapa padatnya bukan main, ya. Ini garis mulai tawaf di sini. Ini yang dari rukun Yaman ke sini, ya. Itu sa'i ini adalah pergerakan dari Safa ke Marwah dan bolak-balik. Saya tidak, karena ini bukan manasik, jadi saya yang penting-pentingnya saja. Di sini ada doanya di antara pilar hijau ini. Kemudian bagi laki-laki harus agak lari-lari kecil. Nah, yang kedua di dalam ini, saya pengalaman 2 kali. Jadi saya 2 kali umroh. Umroh yang pertama itu umroh kudum. Yang pertama kali datang, saya umroh lagi badal untuk orang tua. Saya naik kereta listrik, pakai 2 orang. Jadi, tapi kalau tawaf saya menggunakan tawaf biasa. Kalau saya kan nggak bisa diperpendek. Kalau tawaf lingkarannya diperkecil, maka jarak tempuh kita makin kecil. Tapi kalau makin luar, saya menggunakan ini. Saya berdua sama istri di sini. Ininya di sini pakai kereta, harganya 68 real per orang. Jadi kalau satu ini 2 orang, satu sebagai drivernya, ya satu baca doa lah gitu sambil doa, sama aja. Jadi ini tapi tidak terlalu capek lah, karena kita terus udah sepuh ya, kita menggunakan kereta listrik. Tapi tawafnya saya tetap di bawah, hanya sa'inya saja, karena memang sa'i itu ada berat sekali, ya. Kemudian ini anak cucu saya, ini istri anak ini yang besar, adik yang nomor 2 ini anak-anak semua seluruhnya alhamdulillah. Mereka begitu kelelahan karena ini kira-kira selesainya kalau nggak salah jam 10 malam, ya, jam dari maghrib 10 malam cepat. Jadi kita masih jam 1 jam 2 ya pulang. Jadi alhamdulillah. Capek memang karena fisik kita ini sudah berumur, ya. Ini juga rombongan. Jadi rombongan kami itu sebenarnya walaupun backpacker jumlahnya hampir 1 bis 43 orang tanpa mutawif. Tapi mutawif ada sebenarnya. Kita ini betul-betul mandiri, ya. Mungkin hanya 4 orang lah kalau nggak salah yang belum pernah umroh, sehingga yang lainnya sudah terbiasa. Dan terus terang aja, Pak, saya beli tiketnya 6 bulan yang lalu dulu itu harganya 5 juta PP. Kemudian begitu berangkat mau kemarin, sebelum berangkat kira-kira 1 minggu sebelum berangkat, harga tiketnya 17 juta. Itu kenapa saya juga berangkatnya dari Solo itu. Jadi memang backpacker ini sebenarnya, tapi sekarang tetap kita harus beli LE, lodging and
accommodation, kita ada counterpartnya, kita beli bendera karena tidak mungkin nggak punya gantungan tadi ya. Nah, ini contohnya. Ini buat Pak Imron ya. Pak Imron itu tinggalnya di Ajan. Karena saya itu sering dengan Amwa, baru sekarang aja saya, dulu mah sama Amwa terus. Jadi Amwa itu selalu posisinya di Ajan ya. Kalau ini nanti keluar dari Masjidil Haram, dari ini kan ini sekitar multajamnya itu biasanya di dekat ini sini ada jembatan. Nah ini jalan, ada jembatan. Biasanya sekitar ini adalah betul, karena saya kebiasaan naik ke sini belok sedikit, ini sudah daerah multajam, tapi lantai 2 multajam. Nanti jalan lurus nih Ajannya di sini Pak. Kalau ini Jam-Jam Tower, ini Ajannya ujung ini nih. Ini adalah kalau saya di Madar Al Aiman, kalau ini adalah Ajan Makarim Hotel di sini depan-depanan. Ini Pak Imron dia turun ke ini. Inilah kira-kira padatnya. Saya suka membayangkan ya Allah, nanti kalau di akhirat itu kita mau dihisab kayak begini, berjubahnya bukan main. Wah, banyak sekali setiap keluar ini. Apalagi hari Jumat gitu ya. Ini hotelnya Pak Imron. Kalau saya di seberangnya. Nah ini kalau di sini ada terminal, sekarang terminalnya dekat. Kalau dulu mah jauh, terminalnya sekarang dekat. Di sini Pak Imron tuh naik sedikit, ya nanjak sedikit. Nah ini daerah ini. Ini langganan Amwa di sini. Saya tanyakan betul, namanya Al Jazeera, Ajan Al Jazeera. Pak cateringnya Pak Abdullah, Pak itunya ada yang ininya. Nah yang mudah-mudahan di sini masih makanan Indonesia. Biasanya kalau Amwa itu makanannya Indonesia. Kalau di tempat lain saya udah makanannya udah India, Pakistan, Arab. Jadi kadang-kadang banyak yang nggak cocok gitu. Nah ini Amwa nanti dekat lah Pak Imron, nggak terlalu jauh. Cuman ini kalau berangkat agak nanjak, pulangnya agak turun, tapi naik lagi sedikit. Di sini ada terowongan di situnya. Dekat, nggak terlalu jauh. Saya juga posisinya di situ. Nah sekarang ini persoalan yang ada di sana, sekarang lagi dibongkar-bongkar gini Pak, sehingga tempat sholat itu berkurang. Ini yang menjadi masalah. Karena ini Saudi Arabia 2030 programnya Raja membangun seluruh kota, semuanya lagi ngebangun Pak. Taman-taman di kota rapi-rapi semuanya. Nah ini sekarang juga. Nanti ini dinding dulunya, dinding ininya itu sudah ditempel baru gitu. Ini ya plafonnya, ini dulu mah ada kipas angin kan di sini zaman dulu mah. Sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin pakai AC nantinya ini. Kemudian speakernya juga kalau dulu mah nempel di sini toa kelihatan, sekarang nempelnya di sini ini speakernya. Jadi jadi akibat renovasi ini tempatnya menjadi sempit. Dan seringkali ini pembatas gini. Terus terang Pak, saya ini kadang-kadang suka ngikuti orang Turki. Ini diloncatin, ya. Kalau nggak ada askar dia loncat ke sini nyebrang ke sana. Kalau jalan tuh muter dulu ke sana jauh dulu, baru nanti dapat ada pintunya satu gitu, jadi dipengal dulu, nanti baru di sana jauh sekali kita balik lagi ke sini. Nah, di sini juga dipengal-pengal gini, ini ada lagi pembangunan. Satu saat saya ngikut orang itu, orang biasa lah, orang India pakai yang loncat, orang Turki loncat kali, saya pakai sarung, belum pakai digubrak. sampai terus terang saking itu, untung jatuhnya nggak apa-apa lah, gitu masih normal lah gitu, terbalik, sampai ke kentut-kentut lah istilahnya. Waduh, batal saya. Waduh, gimana? Turun ke bawah ke sana, ada kebetulan saya keluar ada ini jam-jam yang bisa dipakai wudhu. Alhamdulillah. Tadi udah pikir harus tayamum, tapi ternyata ada. Jadi saya udah nggak mau lagi loncat ke situ. Kalau mau pakai, makanya mereka itu pakai celana kan, kayak itu gamis sepotong. Kalau ini saya pakai sarung, digubrak lah. Itu, jadi susah, ini gede sekali, ini tinggi Pak. Jadi nggak bisa diikat nih semuanya. Ini, ya. Nah, kemudian ini ziarah ke sekitar Mekah, ini Uhud, Jabal Rahmah. Ini sekarang itu jadi pasar Pak. Dulu tuh Jabal Rahmah itu
enak lah, ada onta segala macam, sepi. Tidak, sekarang ini jadi pasar, yang sekarang jadi pasar ini Jabal Rahmah. Kemudian jalannya juga sekarang itu agak terjal saya lihat. Apa mungkin ada berapa jalan? Jadi memang di sini kelihatan sampai ke atas ya, naik itu banyak sekali ya. Kemudian ini jalan-jalannya. Nah ini daerah sekitar, ini daerah Arafah. Sekarang Arafah itu sudah hijau kayak begini nih. Hanya tenda-tendanya belum dipasang, itunya sudah pakai besi-besi itu sudah ya, rangka-rangkanya sudah ada. Kalau ini adalah di Mina ini, kalau muncung-muncung ini di Mina ini. Kalau ini di daerah Arafah. Kemudian ini juga di daerah Mina. Ya, ini ada terowongan nih. Orang Indonesia ini adanya di belakang terowongan ini. Ini kan terowongannya yang dua. Nah, ini kan jamaratnya ada di sini. Orang Indonesia itu ada di belakang gunung ini, jadi nembus ini. Yang dua terowongan yang kejadian di Mina itu di sini. Itu adanya di ujung sana orang Indonesia. Nah ini yang jamarat sekarang itu kalau dulu mah terbuka, sekarang mah ada beberapa lantai kan. Ini jamarat untuk lempar jumrah. Ya, sekarang sudah tertata lah. Ya. Nah ini saya umroh yang kedua, yang tadi itu karena sudah digundulin. Ini saya ngambil dari Tanim. Ini Masjid Tanim ini dekat dari Mekah. Jadi setelah saya turun di sini udah berpakaian, nanti umroh yang kedua. Kemudian ada perjalanan saya ke Taif ya. Ke Taif ini suhunya rendah, suhunya 17 derajat. Ini namanya makam dari Abdullah ibnu Abbas. Ini salah satu keluarga Nabi yang meninggalnya dikuburkan di Taif, dan inilah yang yang mengislamkan orang Taif. Dan memang indah sekali Taif ini masjidnya ya. Ini adalah perpustakaan. Kemudian ini jalannya juga tuh naik sini ya. Kemudian ini saya juga makan orang Arab tuh dipasang plastik ini. Nah, ini satu orang beberapa orang makan ini. Ya. Kemudian ada kereta gantung, tapi saya nggak ikut karena ini ada tempat makan lah. Jadi ini tempat wisatanya orang Arab ya, karena suhunya cukup rendah. Apalagi ya lebih dingin dari Lembang. Ada dan berkabut waktu itu. Ya. Nah ini mungkin yang lain saya ke Kornul Manajil, ini tempat mikot yang turun dari Taif, turun dari sini. Ya, saya kelebihannya itu umroh yang lain belum tentu diajak ke sini. Ya, ini banyak orang yang ambil mikot di sini di Kornul Manajil. Ini biasanya kalau orang yang umroh atau haji turunnya di Jeddah dan dia harus tinggal di Mekah, maka biasanya pakai kain ihramnya di sini. Di pesawat udah berihramnya dari sini, karena dia masuk ke dalam kawasan tanah haram, sehingga di dalam pesawat diberitahu ini sudah Kornul Manajil, ini sudah waktunya. Apabila yang akan mau umroh, maka diminta untuk mengganti pakaian, pasang umroh. Itu 5 menit sebelum turun biasanya. Karena saya turunnya, makanya triknya kita turun di Madinah tidak ada kewajiban. Saya turun di Mekah juga nanti ngambilnya kan dari Bir Ali, jadi belum. Nah, itu. Nah, ini di dalam masjidnya Kornul Manajil. Ini kondisi di Jeddah ya. Nah, ini biasanya kornis itu shopping centernya orang Indonesia, ternyata sekarang masih sepi, Pak. Sekarang mah shopping mah udah aja sekitar Masjidil Haram banyak di bawah jam-jam tower itu banyak mall-mall walaupun agak mahalan gitu. Tapi ternyata kadang-kadang saya tuh berpikir waktu di Madinah, kewala beli di Mekah belanja dari Mekah kewala di Jeddah. Ternyata di Madinah itu lebih murah. Tadinya kan nggak mau susah nih, makanya saya nggak beli apa-apa akhirnya. Jadi kalau mau beli itu barangnya lebih bagus di Madinah. Ya, ini tempat yang. Kemudian ini saya kembalilah ya setelah selesai, jadi saya biar bisa cepat aja yang penting-pentingnya. Nah ini kondisi Bandara Internasional King Abdul Aziz yang sekarang. Dulu saya bukan yang ini, sekarang lebih besar dan mewahnya bukan main. Kalah itu yang namanya
Kertajati mah jauh, nggak usah, Singapura saja, canggih Singapura kalah. Kemudian Paris, saya udah pernah ke Paris, kalah dengan besarnya, bukan main, ya besarnya. Dan ini penerbangannya paling banyak di dunia sekarang, yang naik turun di sini paling banyak. Kan jamanya juga banyak, berarti pesawatnya juga banyak. Waduh, dan pelayanannya cukup bagus ya. Di sini cepat sekali. Sekarang tidak ada antrian panjang, Pak. Dulu mau sampai Mantai katanya. Enggak, sekarang itu jadi roketnya banyak dia jalan ke sana. Dan semuanya elektronik, Pak. Enggak ada tanya-tanya. Paling ke imigrasi berdiri gitu, ininya di tap itunya paspornya, plak gitu. Berdiri foto, udah enggak banyak tanya-tanya gitu. Itu enggak ada, langsung aja. Enggak ada, dulu rasanya tanya itu, ada foto ini. Saya pernah zaman dulu pernah itu. Karena saya suka bantu nyuci piring, di tab itu ini kacau. Enggak masuk, rupanya ini rusak. Makanya kalau umroh jangan sakit cuci piring, rusak ininya. Ininya kacau gitu. Jadi begitu enggak cocok dengan ini. Pernah saya kejadian. Tapi kemarin sih enggak ada, hanya telunjuk sama ini. Alhamdulillah sih. Nah ini ruang tunggu menunggu air jam-jam. Jadi begitu turun di ini satu lagi, ketika turun di Cengkareng itu adalah pernyataan bukan imigrasi, namanya itu pajak, pabean ya. Kalau dulu mengisi, sekarang itu harus dipoto itunya, barcode-nya dipoto, udah gitu nanti linknya, bedlenya keluar, nanti ngisi itu nama kita, paspor nomor, visa, terus siapa pengikut itu, nanti udah gitu diupload, nanti keluar lagi barcode-nya dipakai untuk waktu keluar. Jadi sekarang makanya kalau mau lebaran, saya aja sudah gitu, udah kadang-kadang kemarin dibantu sama cucu saya kan, dibantu karena kan saya udah kecil-kecil hurufnya kan, ngisi formulir di dalam HP, Pak. Mungkin kalau ini mah saya nggak tahu, dibantu sama itulah barangkali sama panitia. Kalau saya kan mode-modenya harus bisa sendiri. Jadi ngisi formulirnya, kalau dulu mah di dalam pesawat terbang nulis di kertas ini nanti dikasih. Sekarang itu nggak ada, paperless semua, nggak ada. Madinah paperless, nggak ada yang itu, nggak ada yang Jadi memang di sini ada ruang tunggu jam-jam. Jadi semua nunggu lagi di sini. Ini ya kira-kira itu saya sampai saya kebetulan datangnya jam 11:30 malam, jadi saya tidur dulu di hotel di bandara, baru besok paginya saya pulang. Itu barangkali oleh-oleh dari ini. Sehingga pas segala ada azan isya, saya pikir nggak perlu pertanyaan, tapi mudah-mudahan apa yang saya doakan di sana bisa pergi ke tanah suci itu rahasia Allah. Sekarang saya tanya Pak Imron yang pertama siapa berangkat? Waktu dengan Pak Obin, Bu Imron sama putrinya ya. Bu Imron sama putrinya nggak doa, kata. Lu berangkat, anaknya yang di Unisma, anaknya yang di Indonesia nggak doa lagi. Pak Imron berangkat, tuh. Iya. Nah, ngarempet, nggak tahu saya nggak doakan saya Pak Imron berikutnya. Ada Toto. Ya. Jadi itulah, saya juga sama, adalah tanpa uang seperak pun. Ini karena dari anak soleh saya, karena gratis tiketnya, karena dianggap pegawai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha